Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita awali majelis kita pagi hari ini dengan nikmat yang banyak. Allah turunkan hujannya dari semalam, dari kemarin bahkan. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua dan alam jagat raya ini. Fatihah pertama kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk para orang tua kita, guru-guru kita, dan juga kita sendiri serta anak zuriat kita. Kemudian kepada keluarga kita, jamaah kita semua yang lagi sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakit mereka, Allah kasih kesembuhan, sehingga dapat bersama-sama kita taklim dan beribadah di masjid yang mulia ini. Dan kita juga berhadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Samad Palimbani karena kita membaca kitab beliau. Mudah-mudahan dipermudahkan kita memahami dan juga mengamalkannya. Lihazinnya wa likullin niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang luar biasa banyaknya, mudah-mudahan kita pada mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah dalam surah Ibrahim. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ketika kita pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian juga kita berharap kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga Al-Quran memberi terminologi dengan sebutan abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah salawat itu juga akan mempermudahkan kita mendapat pertolongan baginda Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, kita, keluarga kita dan jamaah kita semua menjadi ahlus syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Di pagi yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita akan lanjut materi kajian kitab kita dalam kitab Hidayatus Salikin yang disusun oleh Al-Mukarram Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, yang luar biasa kitabnya. Ya. Karena di sini tahapan kita ingin masuk mempelajari olah batin. Di kitab beliau ini ada nantinya pokok-pokok masalah taat batin. Sekarang kita belajar taat batin, taat zahir. Taat zahir, ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah sunnah. Kemudian nanti akan tahapannya ada kita mempelajari tentang maksiat batin. Kemudian ada ketaatan batin. Nah, sebelum masuk lebih jauh ke pokok bahasan itu, maka kita luruskan dulu syariat kita dalam beribadah. Maka pada awal kita bahas masalah konsep ilmu yang bermanfaat, fadilah menuntut ilmu yang bermanfaat, kemudian masuk kepada pokok bahasan tentang akidah. Kemudian kita lanjut dengan materi-materi tentang ketaatan yang zahir. Maka di sini hari ini pun juga masih dalam lingkup ketaatan yang zahir. Pokok bahasan kita pada pagi ini adalah faslun fi adabil jum'ah. Penjelasan pada adab ketika datang hari Jumat dan rangkaian-rangkaian yang kita lakukan pada hari Jumat.
Ini suatu pokok bahasan pada menyatakan adab ketika pada hari Jumat. Nah, diawali alinea ini dengan sebuah ungkapan dari Imamul Ghazali rahimahumullah yang dikutip dari kitab beliau, baik dalam Bidayatul Hidayah maupun dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? I'lam annal jum'ata idun minal a'yadil mu'minin wa huwa yaumun syarifun qad khassallahu azza wa jalla bihi hazil ummah wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullahu hajatan illa a'tahu iyyaha. Itu kata Imam Ghazali. Apa maknanya? Ketahuilah wahai orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan, annal jum'ata idun, bahwa hari Jumat itu adalah satu hari raya, id. Sering kita dengar pengantar khutbah itu ketika Bilal mengatakan Idul Hijjul fuqara wa idul masakin. Hajinya orang-orang fakir dan lebarannya orang-orang miskin. Nah, maka oleh Imam Ghazali katakan annal jum'ata idun, bahwa hari Jumat itu adalah sebuah hari raya min a'yadil mu'minin, dari beberapa hari raya orang beriman. Ada kalau kita yang pokok bahasannya kadang-kadang hanya bicara pasal Idul Fitri, Idul Adha. Kemarinnya pun pada 10 Muharram, Ahad kemarin disebut dengan Idul Aitam. Harinya, lebarannya anak-anak ya yatim bertepatan dengan 10 Muharram. Nah, oleh Imam Ghazali katakan Jumat itu adalah satu hari raya dari beberapa hari raya orang beriman. Wa huwa yaumun syarif. Jumat itu adalah hari yang mulia. Maka ada yang katakan Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Karena apa dikatakan mulia? Qad khassallahu azza wa jalla bihi hazil ummah. Allah telah mengkhususkan hari Jumat ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari Jumat itu adalah hari yang istimewa bagi umat Nabi Muhammad. Paling tidak ada kewajiban sholat berjamaah yang istimewa, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang disyariatkan tidak di Mekah, tetapi ketika Rasulullah berada hendak masuk kota Madinah, ketika beliau pertama sekali membangun sebuah masjid yang disebut Masjid Quba. Nah, ketika beliau tanggal 9 Rabiul Awal tiba di Kuba itu, turunlah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban sholat Jumat. Maka beliau mendirikan masjid di situ sekaligus melaksanakan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat adalah ibadah yang khususiyah bagi umat Nabi Muhammad yang tidak pernah disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya. Ya, kalau hari Sabtu, Ahad memang ada umat yang menjadikan hari itu untuk beribadah. Tetapi bagi umat Islam, maka dikatakan di sini qad khassallahu azza wa jalla bihi hazil ummah. Maka terkhusus, Allah khususkan hari Jumat itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Dan penjelasan lagi oleh Imam Ghazali, wa fihi sa'atun mubhamatun. Pada hari Jumat itu ada saat-saat yang mustajab. Tidak tahu kapannya saat mustajabnya itu, maka kita dibikin kesempatan, ruang kepada kita untuk mencarinya. Mencarinya tidak mesti harus tahu pas mananya, tapi caranya apa? Berdoa, beristighfar, bertasbih, bertahmid dan zikir serta berdoa. Bahkan di dalam satu pendapat dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu bisa saja momennya itu datang pada saat duduknya khatib di antara dua sujud.
Maka ketika duduk antara dua khotib di antara dua khutbah, kalau misal kita pakai Bilal, biasa dia bersolawat. Bolehkah kita berdoa khusus untuk diri kita sendiri? Silakan. Bahkan itulah momen-momen saat-saat, bisa saja saat itu termasuk saat yang mustajab. Maka dikatakan di sini, wa fihi sa'atun mubhamatun, yaitu suatu saat yang penting, maka dikatakan saat-saat yang mustajab. La yuwafi abdun muslim. Kita tidak bisa mengira kapan itu. Tetapi kita hanya diharapkan seorang hamba yas'alullahu hajatan. Pada saat kapan itu hari Jumat, memohonlah kepada Allah, berdoa dalam bentuk doa, hajatan terhadap sebuah hajat. Kita ini kadang-kadang kalau berdoa selalu minta yang baik kepada Allah, atau paling tidak minta tolak balak. Tapi kita tidak pernah meminta kepada Allah mencabut sesuatu yang buruk dari diri kita. Kita kan kalau berdoa kan doa yang positif. Doa kita memohon yang baik-baik. Paling-paling tolak balak kita minta jauhi. Minta lepas dari cobaan-cobaan balak. Tetapi kita tidak pernah memohon kepada Allah, ya Allah, cabutlah sifat-sifat kikir pada diriku. Ya Allah, hilanglah sifat iri dengki. Ya Allah, cukuplah mulutku untuk menyebarkan ghibah. Kadangkala Allah tidak memberikan sesuatu yang kita minta dalam bentuk hal positif. Tetapi tanpa kita sadari Allah cabut yang buruk dari kita. Apakah itu tidak sesuatu yang terhormat bagi diri kita? Makanya karena kita tidak tahu momen kapan di hari Jumat itu ada waktu yang istimewa, maka silakan yas'alullahu hajatan. Hendaklah ia berdoa memohon kepada Allah sebuah hajat. Bahkan hajat kita banyak sekali kita mohon kepada Allah. Illa kecuali atahu, iya. Kecuali kata Imam Ghazali, Allah akan kabulkan apa yang ia mau ketika kita berdoa di momen-momen itu. Maka ketika antara dua khutbah itu dalam kitab Marqul Ubudiyah mengatakan, silakan kita berdoa, tetapi berdoalah dengan suara yang pelan ataupun terlintas di batin kita. Ya, karena memang pada saat itu Bilal bersolawat antara, tidak panjang sesaat. Tetapi ada juga yang mengatakan pendapat sama di kitab Marqul Ubudiyah juga berbeda pendapat. Semenjak imam berdiri di mimbar sampai dia selesai salam sholat, itu juga termasuk rentang waktu. Ada saat-saat yang mustajab. Itu penjelasan sedikit dari kita kutip dari beberapa kitab. Artinya momen-momen seperti itu ambil kesempatan dalam bentuk motivasi yang dimotivasikan oleh Imam Ghazali di dalam memberi ruang kepada kita untuk menjadikan hari Jumat itu hari istimewa. Kita ini beruntung dibandingkan umat-umat dahulu. Kita ingat cerita bagaimana umat Nabi Daud, umat Nabi Musa, ketika tiba saat ibadah pekanan, ketika umat Nabi Musa beribadah pada hari Sabtu, karena mereka tinggal di daerah pesisir yang sehari-hari mereka beraktivitas sebagai nelayan, maka pada hari itu istimewa harusnya beribadah, tiba-tiba di perairan mereka itu penuh ikan. Maka mereka beramai-ramai nangkap ikan. Tapi apa yang terjadi? Kunu qiradatan khasiin. Karena Nabi Musa marah, maka dia mohon kepada Allah, Allah hukum. Maka mereka berubah wujud menjadi kera. Ya, mungkin kera itulah yang jadi teori evolusinya Darwin. Ya. Nah artinya apa? Allah menghukum. Sementara umat Nabi Muhammad ketika salat Jumat itu pertanyaan kita jujur saja, banyak yang salat atau yang tidak salat? Itu pertanyaannya kan? Artinya apa? Allah tidak langsung menghukum.
Padahal sholat Jumat itu adalah sholat pekanan kita. Setiap pekan yang istimewa, Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Banyak cerita kalau kita kupas hari Jumat ini. Ya, sekarang kita baca saja adab-adab di hari Jumat. Itu pengantar dari Imam Ghazali ketika dia membahas tentang hari Jumat. Ada hari yang istimewa, hari yang mulia, yang Allah khususkan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tidak pada umat-umat yang lain. Dan pada hari Jumat itu ada saat-saat yang mustajab. Diharapkan hamba Allah, kita umat Islam, manfaatkan waktu itu untuk memohon kepada Allah. Apa hajat kita? Insya Allah Allah akan pasti wujudkan apa yang kita mau. Kita lanjut. Bermula, lanjutan kata penyusun kitab ini, adab hari Jumat itu 20 perkara. Jadi ada etika kita pada hari Jumat. Termasuk kalau orang Bangka nyebutnya petang Jumat, hari Kamis sore. Nah, hari Kamis sore itu petang Jumat kita sebut. Itu juga sudah termasuk hitungan hari Jumat. Ada 20 perkara adab yang harus kita lakukan. Cukup banyak, sangat rinci di kitab ini. Di kitab-kitab lain tuh paling-paling ada 7. Ada yang katakan 11. Nah, di sini agak terperinci, mungkin dipecahkannya yang dari kitab-kitab yang lain atau dikumpulkan beliau oleh Syekh Muhammad Limbani, maka ada 20 perkara. Ada 20 perkara adab yang dianjurkan ketika kita masuk pada menjelang hari Jumat. Yang pertama, adab yang pertama, hendaklah engkau sediakan bagian pada hari Kamis. Jadi pada hari Kamis sore, kita sudah menyiapkan diri kita untuk menjambut Jumat besok. Apa yang kita lakukan? Di sini diinformasikan, menyucikan kain, menyucikan baju, dengan membanyakkan mengucap tasbih, istighfar pada petang-petang hari Khamis. Karena waktu yang demikian itu menyamai fadilahnya akan waktu pada hari Jumat. Artinya apa? Pada hari Kamis sore itu, pakaian kita yang hendak kita siapkan untuk hari Jumat itu sudah kita siapkan. Kalau kotor kita cucikan. Kalau sudah bersih mungkin kita rapi, kita setrika. Dan disiapkan persiapan kita. Jadi hari Jumat itu kadang-kadang kita belajar ya dari orang-orang tua kita. Maka kadang-kadang sore Kamis setelah asar itu mereka kadang-kadang, ya kalau dia orang tua kita memberi perintah, kadang-kadang jadi terikas dari atau kadang-kadang emak kita atau saudara kita. Lah digantungnya baju untuk dipakai besok. Mulai lengkap kain, baju, dan sudah disiapkan. Karena ternyata etika adabnya sedemikian rupa, maka di kitab dikatakan pada sore Kamis. Di sini katakan cuci pakaianmu, bajumu, artinya siapkan. Bahkan perbanyakan tasbih, istighfar, tahmid, tahlil dan sebagainya. Karena pahalanya akan sama dengan menyamai pada hari Jumat amalan itu. Itu yang pertama. Maka kalau di kampung-kampung kan Kamis sore mereka turun dari kebun, pulang kampung. Karena persiapan itu. Dan tanpa kita sadari, nilai-nilai kearifan itu ternyata memang ada panduan sebagai adab ketika menghadapi hari Jumat. Maka kalau Kamis sore kan kampung mulai ramai. Karena orang pulang dari kebun. Jumat petang selesai sholat Jumat, mereka siap lagi balik ke kebun dan menyiapkan perbekalan-perbekalannya. Dan demikian, itu ternyata ada pakemnya, ya, menyiapkan diri kita. Kemudian, itu adab pertama. Dan adab yang kedua, sunnah engkau puasa pada hari Jumat itu, tetapi hendaklah engkau pesertakan dengan puasa hari Sabtu atau puasa pada hari Khamis. Karena makruh puasa pada hari Jumat itu.
kalau tidak disertai 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Jadi di kitab ini, ya, adabnya boleh kita puasa pada hari Jumat. Tetapi kalau hanya hari Jumat saja hukumnya makruh. Beda ketika ada pakem tersendiri terjadi pada hari Jumat itu, sebagaimana awal Muharram kemarin ada sebagian melaksanakan puasa 1 Muharram. Kebetulan kan hari Jumat. Tetapi kalau misalnya kita ingin jadikan Jumat itu sebagai hari istimewa kita berpuasa, maka kalau bisa dianjurkan 1 hari sebelumnya, hari Kamis, atau ditambah 1 harinya pada hari Sabtu. La yasumu ahadun yaumal jum'ati illa ayyasuma qablahu aw yasumu ba'dahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jangan kamu berpuasa pada hari Jumat kecuali kalau kamu awali 1 hari sebelumnya atau ditambah 1 hari sesudahnya. Kalau pada hari Jumat saja tanpa ada qaid tertentu, maka dia makruh. Tapi kalau qada silakan. Atau misal jatuh pada yaumul bidi, tapi kan diawali 1 hari sebelumnya. Seperti itu. Yang kalau Jumat saja hukumnya secara fikih makruh. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, apabila terbit fajar, maka sunnah mandi, karena waktu mandi Jumat itu daripada fajar hingga mengerjakan sholat Jumat. Tetapi pada waktu hampir hendak pergi sholat Jumat, itu terlebih afdol. Jadi sebelum fajar, pagi Jumat itu boleh kita mandi, berniat di samping kita itu berniat mandi untuk persiapan sholat Jumat. Boleh. Tetapi lebih baik, lebih afdol, hendak menjelang. Maka di satu masjid itu ada namanya beduk mandi. Siap-siap. Ya, agi ada tak di kampung kita? Masjid Jami agi ada. Dia beduk, bukan beduk waktu masuk waktu sholat, bukan. Beduk isyarat. Setengah jam, tiba waktu Jumat, ada beduk. Tapi beduknya hanya beduk pukulan saja. Tidak ada tambahan tek-tek. 2 atau 3 atau 4, enggak. Hanya beduk itu saja. Di Tua Tono kayak deh. Di sebagian kampung masih melaksanakan. Arti isyarat bahwa berhenti ke aktivitas kita. Nah, yang sedang bertani mungkin mandi. Kalau yang pegawai kantor memang sulit kadang-kadang kan karena belum jam istirahat, mereka langsung. Tapi caranya ketika mandi pagi itu niatkanlah untuk mandi salat Jumat. Karena ada apa? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ghusl Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Kalau kita artikan secara harfiah, mandi Jumat itu wajib bagi orang-orang yang sudah akil baligh. Tetapi oleh sebagian ulama katakan wajib di sini maksudnya sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan untuk mandi hari Jumat itu. Bahkan ada di kitab fikih itu kalau bisa, walaupun kita tidak jima, tidak hadas besar, dianjurkan pagi-pagi sebelum fajar itu mandi hadas besar. Saking kita tidak tahu, ya. Apakah dalam 1 pekan itu mungkin ada sesuatu yang kita tidak sadari yang membuat birahi diri kita. Karena dalam konsep selain Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, maka mereka ketika di luar sholat ada wudhu, tiba-tiba mereka makan daging kambing, maka disuruh mandi wajib. Karena libido mereka naik sampai seperti itu. Maka ada juga anjuran, sebagian ahli fikih katakan tidak hanya mandi sunnah fajar, tetapi juga dianjurkan mandi hadas besar. Karena memang mandi Jumat itu sangat dianjurkan bagi orang yang sudah akil baligh, kullu muhtalimin, orang yang sudah akil baligh. Bahkan dalam hadis yang lain riwayat oleh Abu Daud, "Man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'matun. Waman nilstasala fal huslu afdalu." Apa maknanya?
Orang yang berwuduk pada hari Jumat itu termasuk perbuatan yang benar dan baik. Tetapi manakala dia mandi, itu terlebih afdal. Nah, mal pilih yang mana? Kalau tidak sanggup dingin macam ni mandi, ya minimal wuduk. Tapi wuduk itu juga dengan benar dan baik. Tetapi mandi itu lebih afdal. Dan juga mandi dini hari ya kita katakan itu banyak manfaatnya. Maka orang-orang tua dulu salah satu membuat mereka sehat pikirannya, sehat batinnya, sehat jasadnya. Mereka selalu mendawamkan mandi dini hari karena banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya itu. Sedikit cerita nih, di daerah dingin ke 2012 ketika kita acara Ijtima Ulama di Cipasung Tasikmalaya. Kita dimukimkan di lingkungan pesantren itulah, nyantri. Itu kegiatan Ijtima Ulama di lingkungan MUI itu alim ulamanya nyantri. Jadi tidur di tempat-tempat santri. Santrinya libur, jadi tidur di kasur-kasur santri yang ketika di Padang Panjang 2009 kita di dipannya persantri yang bertingkat itu. Maka ketika ada yang gendut di atas khawatir takut nimpak kan, maka suruh di bawah. Artinya nyantri. Nah, ketika di Cipasung kita bahasa Bangka itu itak, terbiasa mandi dini hari. Jam 3 mandi. Banyak yang tidak sanggup. Maka dia hanya wudhu. Ternyata terbit matahari makin dingin. Enggak mandi juga. Akibatnya apa? Panas dalam, bibir pecah-pecah. Ternyata kalau dini hari dingin kita itu kita siram dengan air, mandi, ternyata hawa panas dalam tubuh kita keluar. Maka kadang-kadang kalau kita nguap tuh macam madi asap kan, itu hawa panas yang keluar. Dingin kita di kulit sebentar, sehingga hawa panas keluar. Tetapi ketika matahari terbit kita mandi, dingin di tubuh kita terasa dingin, tapi hawa panas di tubuh kita tidak keluar. Maka timbul pecah-pecah. Jadi jangan takut, maka kita mandi. Ada tip. Ketika 99 kita menghadiri ponakan nikah di Sukabumi. Teorinya kita mandi agar cepat itu bukan lagi gayung kita siram, tapi baskom. Agar cepat. Konsepnya sebagaimana diajarkan di kitab ini juga, ketika mandi itu mulailah dari kaki kita. Kaki kanan, kaki kiri kita siram. Jangan langsung ke kepala kita, bahaya. Karena sifat darah menemui tempat yang dingin. Maka kadang-kadang kalau kita langsung bersiram kepala, darah itu naik ke kepala kita, terjadilah kadang-kadang kolaps. Maka cara suruh dia turun darah kita. Ngumpul dulu di kaki. Siram, kanan, kiri, naik ke paha, ke perut. Tenang sebentar, angkat siram ke bagian dada belakang kita. Kalau makan shower mungkin lebih enak. Pundak kanan kita, pundak kiri kita istirahat dulu. Kamu gosok gigi dulu. Kelak nyiram kepala. Itu konsep yang diajarkan oleh agama dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sangat dianjurkan. Nah, ketika itu kita ceritakan, alhamdulillah, yang tidak terbiasa dia ikut. Yang takut akhirnya 5 malam 6 hari di kegiatan itu demam. Dia tidak mau mandi, tadi kan nunggu mandi siang, sama siang tambah dingin ternyata. Hawa panas tidak keluar. Jadi jangan takut, karena memang dianjurkan seperti itu. Pengobatan tradisional pun di pondok pesantren, ketika pengobatan terhadap orang-orang yang tergantungan obat dilakukan pada saat dini hari mandinya, dibersihkan. Karena untuk mengeluarkan penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Dan secara psikologis membuat kita semakin nyaman.
Kami cerita sedikit berbagi tips. Karena seorang laki-laki, Allahul Yarham, sudah wafat. Ketika dia memeluk Islam itu di usia umur 19 tahun, dia masuk Islam itu hanya untuk nikah perempuan muslimah. Rentang waktu sudah dapat nikah, dia tidak pernah ibadah. Hanya Islam saat itu untuk nikah. Di usia 49 masuk 50, dia mulai gelisah. Apa gelisahnya? Saat umur 20-an, Allah diberi Allah cobaan, dia punya penyakit di induk kakinya, jempol kakinya itu penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Maka tidak boleh kena air dingin. Kalau air dingin itu bahasa kita meranan. Maka dia selalu mandi air panas. Ketika dia ikut pengajian kita di usia 490 itu, dia bercerita curhat. Dia mulai sadar, maka apa anjuran kita pertama? Mandi tobat. Mandi tobat, baik pada siang hari, apalagi dilakukan pada dini hari. Katanya bagaimana dengan sakit saya? Allah akan beri solusi. Dilakukannya malam pertama setelah pengajian Isya, malam dilakukan. Demam dia. Maka akan menyurutkan kemauannya. Kita support terus. Jangan takut. Mungkin itulah tantangan. Alhamdulillah, malam kedua dilakukannya. Malam ketiga dilakukan terbiasa. Yang uniknya, buruk kakinya di jempol itu mulai mengering. Artinya apa? Sedikit tip bagi kita. Ketika, maaf ya, tetangga kita sebelah, kalau dia mu'alaf dari agama yang ada pemandian, pembaptisan, yang mampu merontok baptisan itu dengan mandi tobat dini hari. Untuk membongkar, maka ada heran kadang-kadang kalau tidak dilakukan itu dia balik lagi ke agama asalnya. Itu tip yang dianjurkan untuk merontok pemandian mereka hanya dengan cara seperti itu. Alhamdulillah. Kita beri tips seperti itu, sadar dia. Kaki buruk tadi sembuh. Maka terbiasa sampai wafat. Tidak cukup lama, dari umur 49-50 itu dia wafat 60-an lebih. Dilakukannya itu konsisten, alhamdulillah. Yang dikhawatirkannya tambah meranan, Allah beri kesembuhan. Nah, jadi ada ini cerita nyata. Pengalaman yang kita hadapi dengan jamaah kita. Nah, oke, jadi etikanya, adab yang ketiga tentang mandi pada hari Jumat itu memang sangat istimewa. Kalau kita sudah terbiasa, pada hari-hari lain itu sedingin apapun kita, enak dan nyaman. Oke, sampai di situ ada yang kita diskusikan? Kita sampai suruk jam berapa? 5? Masih ada waktu nih, 5.50. Oke, kalau ada mau diskusikan silakan. Kalau mau tanyakan. Kalau belum kita lanjutkan. Ya ini ya, jadi mandi Jumat itu sangat dianjurkan. Ada yang keempat, sunat menghiasi dirinya dengan memakai pakaian yang putih. Karena pakaian yang putih itu terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innal jannata bayda wa habbul asya ilallahi ta'ala al-bayad. Surga itu berwarna putih. Allah cinta terhadap sesuatu itu yang menggambarkan keputihan. Jadi makanya putih itu sesuatu yang sangat istimewa. Maka pada hari Jumat itu dianjurkan kalau kita ada kesempatan berpakaian putih untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagi yang pegawai kantor pakai seragamnya sudah, tidak usah dipaksakan. Kalau ada jubah, caluk bahasa kita kan. Karena di hadis yang ini dikatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi, ilbasu min siyabikum al-bayad fa innaha min khairi siyabikum
wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang putih, maka itulah sebaik-baik pakaian yang engkau miliki. Dan kafanlah mayatmu dengan kain putih. Maka tidak heran orang bungkus mayat kan dengan kain putih. Belum ada orang cerita bungkus mayat dengan kain hitam, ada belum? Dengan kain hitam kata kawan guyon, pening malaikat mungkar nakir nyari, ya mana katanya mayatnya. Ini lah hitam kain lah lama katanya kan. Ya guyon saya intermezzo saja. Tapi kain putih istimewa. Maka kapan pun dengan kain putih. Maka sebaik-baik pakaianmu adalah ketika Jumat itu pakaian yang putih. Jadi ada pakemnya, ada sembarangan. Iya. Terserah ada bentuknya gamis, bentuknya teluk belango besar bangka, ya kan? Silakan. Dianjurkan. Itu adab yang keempat. Sangat diharapkan ketika kita siap untuk melaksanakan sunat, perhiasi wajah dirimu dengan menggunakan pakaian yang putih. Kalau teluk belango kainnya kain putih, berarti kan silakan pakai. Bahkan kopiah putih. Cuma kita di Bangka ini kadang kalau orang pakai kopiah putih ini Pak Haji kita kawan kan. Padahal pakai kopiah hitam kalau orang haji juga tidak masalah kan. Silakan. Maka saya ingat ya, orang tua kita, ya kita kena belajar dari orang tua atau kakek. Dia Jumat itu istimewa bajunya. Dan lebih istimewa lagi kalau pada hari Idul Fitri, Idul Adha. Pakaian mereka keluarkan khusus. Ya, ada yang pakai eagle, ya kan? Ada pakai baju yang hitam tipis itu untuk hari raya. Pakai baju jubah, pakai baju kebesaran mereka. Dan sekarang kan setiap hari kita ngelihat orang pakai ya. Nah, artinya apa? Mungkin mereka mengamalkan sunnah, tetapi ada pada hal tertentu pakaian khusus kita hari Jumat. Atau pakaian khusus pada Idul Fitri atau Idul Adha. Kan seperti itu. Jadi memang dianjurkan ketika pada hari Jumat, kita hadir sholat Jumat, itu dianjurkan untuk berpakaian putih. Karena memang surga itu putih. Putih itu enak mandangnya. Kalau rumah kita putih, adik noda kan kelihatan. Cepat kita bersihnya. Coba rumah kita hitam. Noda susah carinya kan, ngelihatnya kan. Ya. Artinya apa? Putih itu sesuatu yang istimewa. Dan Allah terhadap yang putih itu Allah sangat menyukainya. Maka ketika Jumat sangat dianjurkan kita berpakaian putih ketika menghadiri salat Jumat. Oke, sampai di situ. Sampai adab keempat ini masih banyak lagi, insyaallah kita lanjutkan ya. Jadi itu adab yang keempat, berpakaian putih ketika kita menghadiri salat Jumat. Oke, ada mau dikhususkan kalau kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harijna min zulmati wahmi wa akrimna bi rufahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil ahlakil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana hadzal yaum umurud dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi wa subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.